Pemirsa, menjelang Natal dan Tahun Baru, arus lalu lintas di kilometer 47 ruas tol Jakarta Cikampek terpantau ramai lancar. Hingga saat ini belum terjadi penumpukan kendaraan. Ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 47, mulai ramai dipadati kendaraan pribadi. Kenaikan volume kendaraan terjadi akibat momen Nataru dan libur anak sekolah. Meskipun terjadi peningkatan arus lalu lintas di kilometer 47 masih terpantau ramai lancar. Polisi telah menyiapkan rekayasa arus lalu lintas yang bersifat situasional. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan rekan kami Dilami Aulia di gerbang tol Cikampek Utama. Selamat sore Dilami, bagaimana situasi arus lalu lintas sore ini di tempat Anda? Selamat sore Davi dan juga pemirsa, melalui pantauan kami di gerbang tol Cikampek Utama, lalu lintas terpantau ramai lancar dari kedua arah, baik itu ke Jakarta maupun ke arah tol Trans Jawa. Dan per hari ini memang volume kendaraan cukup meningkat Davi dan juga pemirsa pada momen Nataru 2026, di mana per hari ini ada 21.000 kendaraan yang melintas begitu ya. Ini jumlahnya naik dibandingkan periode normal yang hanya sekitar 15.000 kendaraan. Kemudian untuk secara total Davi ada 666.000 kendaraan yang sudah meninggalkan Jakarta pada momen Nataru, di mana ini naik 8,1% dibandingkan lalu lintas normal yang hanya mencapai 617.000 kendaraan. Nah, untuk kendaraan ke arah timur atau tol Trans Jawa ini ada 151.000 kendaraan, meningkat 23,3%. Kemudian yang melintas melalui gerbang tol Kalihurip Utama ini ada 153.000. Nah, tentu Davi, kalau melihat dari puncak arus mudik Nataru, Natal dan Tahun Baru ini memang diprediksi akan terjadi pada tanggal 24 Desember 2025, sehingga nantinya memungkinkan adanya rekayasa lalu lintas seperti kontraflow dan ganjil genap. Nah, kalau untuk saat ini kami menggambarkan memang belum ada rekayasa arus lalu lintas ya seperti kontraflow atau ganjil genap, mengingat volume kendaraan ini belum mencapai atau lebih dari 5.000 hingga 6.000 kendaraan per jamnya. Artinya memang situasi masih kondusif, masih ramai lancar. Adapun begitu, kami juga belum melihat ya terjadi penumpukan di gerbang tol untuk tapping keluar dan juga masuk kendaraan ya. Masih normal saja Davi, karena tadi yang saya sebutkan bahwa puncaknya ini memang akan terjadi pada 24 Desember 2025. Setelah itu Davi, kalau tadi saya sempat meninjau ya di kilometer 57 yakni rest area, memang cukup padat juga Davi ya, karena kebanyakan memang sejumlah pengemudi atau pengendara ini melakukan istirahat di rest area terdekat. Nah, untuk dari Jakarta menuju ke arah tol Trans Jawa, memang 57 rest area 57 ini menjadi rest area yang cukup nyaman untuk bagi para pengendara untuk beristirahat. Tentu terakhir yang bisa saya sampaikan bahwa kepada pengendara ini selalu mengecek kondisi kendaraan dan mengecek saldo e-tol ya, agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di gerbang tol. Davi. Baik, ada peningkatan volume kendaraan 8,1% ya seiring puncak arus libur Natal dan Tahun Baru. Terima kasih Dilami Aulia melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama. Selamat bertugas kembali. Jelang puncak libur Natal dan Tahun Baru 2026, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau kesiapan Stasiun Gambir. AHY menegaskan seluruh infrastruktur kereta api dalam kondisi siap beroperasi. Menko AHY melepas secara simbolis keberangkatan kereta Cakrabuana tujuan Cirebon. Dalam kunjungannya, AHY mengecek langsung seluruh fasilitas di Stasiun Gambir dan gerbong kereta. AHY menegaskan pemerintah bersama para pemangku kepentingan telah melakukan berbagai langkah antisipasi agar perjalanan selama periode libur akhir tahun berlangsung optimal. AHY juga menyebut tak hanya fokus pada kesiapan layanan, namun aspek keselamatan turut menjadi perhatian utama. Bahwa pelayanan kereta di Indonesia, dimanapun itu, benar-benar mengedepankan faktor keselamatan, itu nomor satu.
Yang kedua tentunya ketepatan waktu atau on time performance. Dan yang ketiga adalah kenyamanan. Ini yang menjadi kekuatan KAI selama ini. Oleh karena itu, termasuk di masa Nataru, kami ingin terus mendorong sekaligus berkolaborasi dengan KAI untuk bisa meningkatkan pelayanannya. Pada tahun ini terdapat peningkatan penumpang kereta api sekitar 8,5%. Dari Jakarta, Amrina Rida, Seto Pratomo, Ayus melaporkan. Pemirsa, selain mengecek stasiun Gambir, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono juga memantau Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. AHY memastikan program pemerintah dalam memberikan potongan harga tiket pesawat sebesar 14% dirasakan manfaatnya bagi para penumpang pesawat pada libur Natal dan Tahun Baru. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono berkunjung ke Terminal 1C Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dalam kunjungan ini, AHY memastikan program pemerintah dalam memberikan diskon tarif tiket pesawat ekonomi untuk rute domestik sebesar 14% sejak 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026 mendatang. Selain itu, AHY juga meminta kepada seluruh stakeholder yang ada di bandara agar selalu berkoordinasi dengan BMKG dan mewaspadai cuaca buruk selama periode Natal dan Tahun Baru, agar selalu mengikuti prosedur dan regulasi penerbangan demi keselamatan dan kenyamanan penumpang. Secara umum sudah dipersiapkan dengan baik dan harapannya tentu penerbangan bisa berjalan dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Saya tadi bertanya terkait dengan on-time performance. Ketepatan waktu dari penerbangan kita sudah di atas 90%, tetapi mudah-mudahan ya semakin baik dari waktu ke waktu. Intinya masyarakat tentu berharap penerbangannya itu tepat waktu, tapi di atas segala-galanya tentu selamat, aman. Oleh karenanya terkait dengan keselamatan ini kita mewaspadai cuaca. Cuaca buruk akhir tahun, termasuk extreme weather, cuaca ekstrim yang kita harus pantau bersama-sama. BMKG tentunya akan terus memberikan informasi dan update yang kita harapkan benar-benar bisa memberikan warning kepada kita untuk menjaga atau menjamin faktor keselamatan penerbangan. Hingga Senin kemarin, lonjakan jumlah penumpang pesawat dan pergerakan penumpang mencapai 176.000 orang atau naik 25% jika dibanding hari biasa. Begitu juga dengan pergerakan pesawat mencapai 1.172 pesawat yang merupakan jumlah tertinggi selama periode Nataru. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Yogyakarta jadi primadona wisatawan untuk menghabiskan libur akhir tahun bersama keluarga. Usai jeda, iNews Sore segera kembali.